morning rutinnya hampir sama, mungkin kayak bangun jam 6, setengah 6, tapi dengan kondisi yang beda, di mana kalau lagi winter itu mataharinya mungkin terbitnya baru jam 7 atau jam 8, jadi kita bangun tuh masih belum ada matahari, jadi ngerasanya ini masih subuh apa masih malam ya, kok belum ada matahari, padahal udah jam 6. Jadi selama day 1, day 2 kita habisin waktu kita di Dongdaemun, terus kita pindah ke Myeongdong, itu dimulai aktivitas kita yang beneran real. Udah bingung. Hari ke berapa nih kita? Ketiga. Hari ketiga di Korea. Hari ini mau visit brand Laundry yang mau kita bawa ke LVS Shop nggak sih? Betul. Nanti kita bakalan ngecek-ngecek tempatnya. Oke, yuk Kita jalan. Jadi awalnya kan kita emang dapat invitation dari Seoulcon itu, kita udah selesai aktivitasnya di sana, the real activity kita ke Korea itu adalah kita visit brand. Kita ke Laundryu, brandnya namanya Laundryu, kita naik bus guys. Dan kita mau masuk ke kantornya Laundryu dan bareng-bareng sama tim yang lain. Itu lucu banget karena aku ngerasa kayak Laundryu apa sih, kok namanya Laundryu ya. Ternyata pas aku masuk ke dalam kantornya, mereka tuh punya konsep kayak mouthwash. Jadi kayak ada sikatnya, terus ada kayak obat kumurnya, dan ternyata itu adalah sabun muka. Jadi gemes banget, dan cita-citaku adalah aku datang ke kantor di Korea itu seperti apa. Karena kita kebanyakan nonton drakor. Jadi kalau udah nonton drakor kayak aduh seru banget sih kayaknya kerja di Korea. Dan untungnya dapat kesempatan untuk visiting ke kantornya Laundryu ini. Namanya Laundryu, apakah kayak nama itu yang related sama skincare brand? Kayak sebenarnya itu kan nama yang berhubungannya sama mesin cuci atau apa gitu kan. Laundryu nggak ada hubungannya banget sama skincare. Nah pas aku perdalam dan ketemu langsung di sana sama CEO-nya, beliau cerita bahwa kalau Laundryu ini tuh terinspirasi dari pas saat corona itu orang-orang katanya pakai masker, jadi banyak yang ngalamin breakout karena nggak bener-bener cuci muka yang bersih gitu. Karena ketutupan masker terus juga kan. Nah jadi dia terinspirasi untuk menciptakan skincare yang deep cleansing gitu. Deep cleansing dalam arti dia benar-benar membersihkan wajah sehingga wajah tuh nggak breakout kayak gitu. Oke, pendapat aku tentang Laundryu itu brand gemes banget karena mungkin aku belum pernah nemu ya brand yang benar-benar sedetail itu untuk bikin suatu produk. Jadi dia Laundryu itu even dia bikin apa ya namanya kayak sikat gigi itu untuk bersihin pore guys. Jadi kalau kalian nih bersihin cuma cuci muka aja, dia enggak. Dia magic bikin kayak sikat gigi itu untuk bersihin si pori-pori kalian. Aku personally kurang tahu ya Laundryu itu sebenarnya kayak gimana sih. Brandnya itu mengusung apa, terus habis itu dia itu kayak gimana sih, skincare kah atau make up kah? Jadi bakalan dijawab pas kita visit brandnya. Laundryu ini sebenarnya dari namanya aja udah unik gitu ya. Pas kita lagi kurasi, lagi di Indonesia, kita dapat brand Laundryu, dapat brand introduction-nya, itu kan dikirim. Terus kayak, ini konsepnya unik ya, kayak beda gitu. Biasanya kalau brand-brand Korea, make up maupun skincare, mereka tuh punya ciri khas adalah packagingnya itu warnanya kalem-kalem. Pas nyampe kantornya, dalam kantornya aku kayak wow, ini sih bener-bener ke konsep banget ini. Kayak gimana kantornya. Jadi kantornya itu mengusung kayak laundry, cleaning product, terus habis itu kayak pokoknya kayak yang clean kayak gitu, clean tapi beauty, tapi kayak skincare deh pokoknya. Terus ada kayak demonstration skincare dan makeupnya sama staff di sana. Jadi ditunjukin kalau produk yang satu ini digunakan untuk apa, produk ini untuk apa, sampai produk ke terakhir gitu. Jadi mereka itu ada kayak konsepnya gitu, dari cleaning, dari conditioning, dan sampai protecting gitu. Jadi banyak banget
proses-proses skincare sampai ke makeupnya gitu. Jadi kayak aku suka banget. Teman-teman influencer di surprisein sama staff di sana, dikasih kue dan juga kayak welcome to Laundry You. Dan kita bisa ketemu sama CEO-nya Laundry You yang cantik banget. Oh my god, aku tuh kayak kalau ngeliat CEO-nya itu tuh kayak wow, amazed banget, cantik banget, kulitnya bagus banget, Cantik banget dan masih muda. Kayak wow, emang ya Korea tuh kalau untuk masalah kecantikan tuh nggak bisa dibohongin. Karena kalau misalkan kalian lihat pun ini cantik banget, bener-bener masih muda, kayak CEO terkenal yang kayak keren banget kayak di drakor-drakor gitu. Pokoknya bener-bener kayak hidup di kehidupan drakor. Lucu-lucu banget. Jadi di Gwangjang Market itu kan lagi lunch time, aku tuh butuh yang agak berat gitu makanannya. Jadi aku ikut sama Kak Alfi, sama Kak Leo, terus sama Bang Rizky juga kalau nggak salah. Aku baru pertama kali masuk ke pasar tradisional Korea dan itu rame banget yang jualan di sana. Mulai dari makanan, terus mulai ada kayak buat oleh-oleh, terus ada section yang buat sayuran juga gitu. Hai semua, kita sekarang lagi ada di Gwangjang Sijang, Gwangjang Market, sama ada aku Alfi, Tuh Greta, Leo. dan Leo. Kita hari ini mau food hunting makanan tradisional Korea. Yes. Kalau aku kesini tujuan utamanya makan hotdog. Aku dari kemarin udah ngomong banget mau makan hotdog kan. Terus ke kamu ikut aku? aku ikut kamu. Oke. Kan aku nggak tahu. Kamu? Aku makan dakbal. Oh takbal. Takbal. Oh, takbal enak sih takbal. Atau enggak yang lain? Kalau Intan apa? Ada oyster nggak sih Kak di sini? Kayaknya ada tapi aku nggak tahu diletaknya di mana. Kita cari kali ya. Iya. Aku pengen banget oyster dan aku mau coba semua makanan yang ada di sini deh yang belum pernah aku coba. Iya. Soalnya mostly makanan yang ada di Gwangjang Sijang ini sama semua. Jadi dia jualannya kayak misalnya tteokbokki sama apa-apa. Tapi banyak tokonya gitu. Ya udah, kita coba langsung. Go, kaca. Itu kita makan mandu. Terus habis itu tuh lumayan rame sih. Cuma dia itu yang paling nggak gitu rame dibandingin sama toko-toko lainnya. Jadi kita datang ke situ dan kita pengen cobain. Rasa itu kayak gimana sih? Mandu seperti yang teman-teman bisa lihat itu tuh kayak siomay atau kayak dumpling gitu. Kak, ini kita lagi di mana sih? Kita lagi di Gwangjang Sijang, tapi kita lagi makan di salah satu kedai mie gitu loh. Tadi aku pesan mandukuk atau sup dumpling. Kakak pesan apa? Aku kal mandu, jadi ada mie-nya yang dipotong-potong itu sama mandu. Ya aku tadi tanya kan itu deh mie-nya. Cimandu apa? Steam mandu. Oh itu ada supnya nggak? Aku sayang. Oke, aku minta. Gitu. Jadi aku di sana pesen yang manduguk karena tuh kayak sesuai banget nggak sih sama cuacanya lagi dingin banget, kita butuh yang berkuah-kuah dan panas. Jadi aku makan di sana makan yang manduguk, kaldunya tuh berasa banget, tapi bukan yang gurih asin gitu loh guys. Jadi untuk teman-teman yang suka makanan itu wajib untuk cobain. Dan aku makan itu cukup kenyang dan kataku lumayan kenyang sih. Cukup untuk bisa beli dessert dan juga kopi. Nah, abis aku makan manduguk, aku itu makan hotdog. Dessertnya itu hotdog. Karena Kak Alfi tuh berkali-kali kayak bilang, ayo kita beli hotdog. Jadi aku kepo, aku pengen makan hotdog tuh kayak gimana sih. Dan aku minum kopi guys. Jadi aku datang ke tempat kopi yang ada di situ. Aku pesen kalau nggak salah itu yang namanya kayak cold brew gitu, dan aku suka banget. Teman-teman yang suka kopi wajib banget datengin tempat itu karena dia itu minumannya itu benar-benar authentic dan juga opanya ganteng. Annyeong yarabuun. Hai, aku lagi di Gwangjang Market. Terus aku beli kopi. Ini kopi kayak cold brew gitu tapi berries, mixed berries. Dia tuh manis-manis tapi kopinya tuh enak banget dan juga tuh kayak ada foamnya gitu. Terus habis itu aku lagi makan hotdog. Hotdog ini kayak dessert ya kak.
Dia tuh ada madunya, ada kacangnya juga ya kak? Maksudnya ada kacangnya? Ada kacang wijen, terus habis itu ada madunya. Jadi itu lebih ke dessert. Karena tadi tuh aku habis makan manduguk dan ini adalah dessert aku. Sumpah enak banget teman-teman, kalau mau ke Korea wajib banget ke Gwangjang Market. Dan kalian beli kopi sama aku ini. Katanya hotdog. Aku makan gurita hidup guys. Jadi aku makan tuh sama tim Alma, Dita, Bang Denny sama Enjo, dan kita makan gurita hidup. Itu rasanya aneh banget. Sama aku makan yang daging mentah itu, aku lupa deh namanya apa. Aku dapetin guys. Gimana? Mungkin karena nggak pakai sausnya kali ya. Jadi daging mentahnya itu namanya yoke atau apa aku lupa. Itu rasanya, ini namanya beef tartar. Mentah ya? Daging mentah. Ya. Tapi kayak nggak ada rasa. Cukup sekali aja kalian coba, karena kayak aduh gerak-gerak di mulut. Kalian harus lihat deh, pokoknya footage-nya tuh kayak bener-bener cukup sekali aja dimakan ya. Nah, terus setelah kita dari Gwangjang Sijang, kegiatannya, schedule kita udah selesai. Jadi di jam 3 sore itu schedule kita udah selesai. Terus akhirnya anak-anak mutusin untuk kita kemana nih abis dari Gwangjang Sijang, abis makan siang gitu kan. Yang dekat dari situ Coex Mall, kita ke Coex Mall. Akhirnya kita diturunin tuh di Coex Mall, kita jalan-jalan. Terus di situ juga memang ada ikon dari tourist attraction juga. Di situ tuh banyak banget orang yang datang ke Coex Mall. Itu mau lihat apa sih kalau ke Coex Mall? Biasanya adalah lihatnya Starfield Library. Jadi kayak Byeolmadang. Lupa lagi library-nya apa. Pokoknya Byeolmadang Library. Cuma aku lupa library bahasa Koreanya apa. Byeolmadang Dosokwan, artinya Starfield Library. Dosokwan itu library. Ramai banyak turis. Kita juga ketemu orang Indonesia sih banyak di sini. Ini ada orang Indonesia juga nih. Siapa namanya, Mas? Oh, tuh ada orang Indonesia juga tuh. Iso. Orang Iso. Di lokasinya kosan namanya di daerah Gangnam, itu lumayan terkenal banget. Jadi sebelum masuk pun di sana ada statue gitu tentang Gangnam. Jadi kita lagi ada di Coex dan ini patung Gangnam Style yang dulu terkenal banget. Dan terus kita mau ke Starfield. Ada mall juga kalau salah, nyambung sama Coex Mall. Jadi kalau misalnya kita habis baca-baca buku, mungkin pengen belanja atau makan segala macam, jadi bisa melipir juga tuh dalam satu lokasi gitu antara perpustakaan sama mall. Jadi nggak membosankan sih, nggak hanya bisa baca buku doang sana. Cuma sekarang nggak ada. Ini tuh makin bagus kalau di malam hari, dan kalau teman-teman melihat ini tuh rame banget. Di belakang-belakang kita tuh banyak banget orang dan banyak banget turis, karena itu jadi tourist attraction. Aku lagi liatin ini tas kita yang ada di bawah situ. Soalnya kita bisa foto-foto. Jadi buat teman-teman semua, di sini rame banget orang dan kalian harus hati-hati sama bawa barang bawaan kalian. Terus nanti aku bakalan taruh alamatnya di sini. Kemana sih kalau misalkan kalian mau ke Starfield? Bye-bye. Jadi kita lagi di Goto Mall. Kalian keluar dari exit 81, langsung tembus ke Goto Mall tuh. Hai Kak, apakah kamu sudah siap untuk belanja? Yes, ini banyak banget barang-barang murah di sini. Rambutnya. Iya, banyak banget.
kita tuh ada kesempatan untuk agak free time. Jadi kita langsung ke Goto Mall. Karena pas kita searching itu adalah tempat baju-baju yang lumayan murah juga nih kalau misalkan kalian mau belanja di Korea. Dan untuk style-nya juga oke-oke banget. Jadi kita datang ke sana untuk lihat-lihat baju. Cuma karena aku anaknya bukan fashion banget dan gak suka lihat baju, jadi aku nggak belanja. Karena aku ngerasa kayak, aduh belum butuh deh, nanti aja. Karena aku lebih milih snack guys, jadi snack nomor 1. Tapi untuk bajunya kalau kalian lihat nih, lucu-lucu banget, gemes-gemes banget. Dan menurut aku, saran aku, kalau misalkan kalian mau datang ke Korea dan mau belanja, nggak usah bawa baju banyak-banyak. Jadi kalian benar-benar bawa baju nih misalkan kayak buat 2-3 hari aja. Selebihnya kalian belanja di sana karena harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi mirip-mirip kayak di Indonesia, tapi bahan dan kualitasnya itu bagus banget. Terus modelnya, bentuknya lucu. Dan kalau misalkan nih kalian datang ke Goto atau di Myeongdong atau di Hongdae, abis itu di Seongsu dan lain-lain, itu mereka juga ada store-store baju. Jadi kalian nggak perlu bawa baju banyak-banyak dari Indonesia. Manajer